Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ila al huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan dalam kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi sampai di dalam adabnya salat. Setelah di pertemuan yang lalu disebutkan wa yambaghil i'tina bil ikhlas, salatnya secara khusus dan amal ibadah yang lain memperhatikan keikhlasan dalam menjalankannya, yaitu tidak ada tendensi, tidak ada keinginan apapun melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab selanjutnya wa yambaghi al-hudur, saat sholat mestinya kita dalam posisi hudur. Apa itu hudur? Hudur itu mengambil dari kata-kata hadara yahduru, hadir. Apa itu hadir? Hadir di dalam sholat itu bagaimana? An ya'lama bima yaqulu wa yaf'al, mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang diucapkan. Sholat itu kan intinya dalam pengertiannya disebutkan aqwalun wa af'al, perbuatan dan ucapan, ucapan dan perbuatan, dari yang wajib ataupun yang sunnah. Orang yang sholat itu mestinya dia hadir hatinya, mengetahui saat ini yang dia lakukan itu apa. Oh, saat ini saya baca doa iftitah. Oh, saat ini saya baca Al-Fatihah, baca surat. Oh, saat ini saya rukuk membaca doa zikirnya rukuk, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oh, saya i'tidal baca rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in, seterusnya sampai salam dia tahu saat ini melakukan apa. Maaf, kadang-kadang kita ini sholat ngomongnya khusyuk. Ya lek digudhok kok ning garano aku gak khusyuk, padahal pas sholat duweke sing ilang iku ketemu. Ayo, pas sholat, waktu sholat Allahu Akbar, uangnya tadi ketelesut langsung eling. Oh ndek kono ngene apa nggih? Apa maning pas sholat TV-ne murup. Ayo, sing ibu-ibu biasanya ndelok sinetron, wadah wis mulai rek gowo kabeh. Nggih napa nggih? Pengalaman itu. Lah, ini namanya enggak hadir hatinya, lupa. Hadir itu betul-betul fokus saat itu dia membaca apa, melakukan apa, dia sadar, tidak teralihkan dengan yang lainnya. Lah niki wis wabot. Nggih napa nggih? Kalau dari awal sampai akhir seperti itu, wis stop sholatnya, wis istimewa. Ini sholat yang temenan istimewa. Lah, sholat yang demikian itulah yang dapat mencegah kita untuk berbuat kesalahan, kemungkaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da.
Ada orang sholat tapi rajin sholatnya, masya Allah, berjamaah 5 waktu di masjid, tapi kok maksiatnya jalan. STMJ nggih, ngerti STMJ? Sholat terus maksiat jalan. Aktif 5 waktu di masjid tapi ngerasani ya tetep nggih. Aktif sholat 5 waktu di masjid, provokasi tetep. Jadi maksiatnya nggak lupa, tetap jalan. Kata nopo kata niki? Nopo? Oh, lah itu tadi, sholatnya nggak hadir hatinya. Ketika tidak hadir, sholatnya nggak membuat dia meninggalkan keburukan, sehingga Nabi SAW mengatakan, maka pada hakikatnya dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita kembalikan pada diri kita. Ojo ndelok wong liya iku sik maksiat, berarti sholatnya gak beres. Akhirnya kita menuduh orang kita juga seperti itu nantinya. Kita kembalikan kepada diri kita, waduh aku sik maksiat, berarti sholatku gak beres, diperbaiki. Ini tujuan mencari ilmu, mendapatkan ilmu untuk memperbaiki diri sendiri terutamanya, setelah itu memperbaiki yang lain. Al-Imam Hasanul Basri, sebagian ulama menyatakan beliau adalah Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in ya, ketua para tabi'in. Sebagian ulama menyatakan Uwais Al-Qarani, sebagian yang lain mengatakan Hasanul Basri, sebagian yang lain Sa'id bin Musayyib, dan satu lagi Muhammad bin Sirin. Ada khilaf antara ulama, tapi alhasil Sayyidina Hasan al-Basri di antara pemimpin tabi'in. Orang dikatakan tabi'in itu kalau duduk lama dengan sahabatnya Nabi, belajar lama dengan sahabatnya Nabi SAW, baru dikatakan tabi'in. Nggak cukup hanya ketemu jadi tabi'in, nggak cukup, harus duduk lama, belajar lama. Sayyidina Hasan al-Basri ini belajar kepada para sahabat Nabi SAW. Bahkan diantaranya beliau meriwayatkan tentang mashul khufain. Beliau meriwayatkan dari 70 sahabatnya Nabi SAW. Mashul khufain itu kalau di Indonesia gak ono ya, bukan hukumnya nggak ada, tapi gak ono sing gawe. Ini biasanya di negara-negara yang dingin, itu seperti sepatu boot tapi lemes dari kulit. Lah Hasan al-Basri itu beliau mengatakan kullu sholatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra. Setiap sholat yang hatinya nggak hadir di dalam sholat tersebut, bayangkan yang lain, nggak fokus dengan apa yang dibaca dan yang dilakukan, maka sholat itu membuat dia lebih jauh dari Allah, membuat dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih cepat dari yang lainnya. Kenapa? Pada hakikatnya dia nggak mendekat kepada Allah, padahal sholat itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini hudur, ini diantara adabnya. Setelah ikhlas, hatinya hadir. Kemudian meningkat lagi derajatnya, nggak cukup hudur, yaitu khusyuk. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang sholat itu ketika mereka khusyuk, bukan yang ahli sholat 5 waktu berjamaah, enggak. Yang dianggap oleh Allah itu yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman yang mereka di dalam sholat khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah sukunul a'dha, anggota badannya tenang. Dan itu Nabi pernah melihat ada salah seorang dari sahabatnya sholat bingung urusan jenggote, merapikan jenggotnya atau apa. Katanya Nabi SAW, lau khasha'a qalbu hadar rajul la khasha'at jawarihu, au kama qala.
Kalau memang hatinya orang ini khusyuk, anggota tubuhnya pun akan ikut tenang. Jadi kalau ketemu wong sholat goyang-goyang ae, iki duduk gak khusyuk maneng, harus tenang anggota tubuhnya. Kadang ada sih maju nggak mundur maneng, goyang aja maneng, ini maneng, ini gak khusyuk wis. Engko lek diganggu ngomong kono iki garana sholatku gak khusyuk, kono gak khusyuk. Kalau sudah gerak-gerak gak khusyuk, itu tanda sudah. Ya, kalau khusyuk anggota tubuhnya tenang, tidak bergerak kecuali pergerakan sholat. Ya, mengangkat tangan ketika takbir, mengangkat tangan ketika ruku, berpindah posisi, itu hanya apa yang dilakukan dalam sholat, itu aja pergerakannya, selebihnya nggak ada. Cokot nyamuk gak berubah, ya ono ulo lewat tetep, gempa gak kroso, ini anggota tubuhnya sudah tenang. Yang kedua, wa hudurul qalb, hatinya hadir, anggota tubuhnya tenang, hatinya hadir, tahu apa yang dibaca, tahu apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, wa tadabburul qiraah, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, baik dari Al-Fatihahnya ataupun dari surat. Lah karena itu harus tahu maknanya. Nggak mungkin orang bisa mentadabburi kalau nggak tahu maknanya. Tapi mengetahui makna dan mentadabburinya itu bukan secara perinci, asbabun nuzulnya harus tahu, enggak. Yang penting tahu terjemahan yang benar sesuai daripada tafsirnya cukup. Lah itu direnungi di dalam sholat, saat membaca direnungi, difikirkan maknanya. Kemudian wa tadabburu dzikri, yang keempat mentadabburi zikir yang dibaca. Ada doa iftitah, ada zikir ketika ruku, ada ketika i'tidal, ketika sujud, duduk di antara dua sujud. Ini zikir-zikir tasyahud, sholawat kepada Nabi, kemudian diajarkan di dalam tasyahud nanti doa tasyahud. Ini semuanya direnungi maknanya. Kenapa? Karena zikir itu nggak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran paham nggak paham dapat pahala. Kalau zikir walaupun jutaan kali berzikir, kalau nggak paham maknanya nggak dapat apa-apa. Karena lafadznya zikir itu tidak bisa digunakan dalil ibadah. Pada hakikatnya zikir itu di dalam hati. Lisan menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran walaupun gelambiar, yang penting bacanya benar, setiap hurufnya bernilai pahala. Lah karena itu harus memahami arti kalau zikir. Kalau nggak tahu artinya nggak dapat apa-apa dari bacaannya. Nah ini khusyuk itu anggota tubuhnya tenang, hatinya fokus, mentadabburi ayat Al-Quran yang dibaca dan mentadabburi zikir-zikir, doa-doa yang dibaca di dalamnya. Baru orang tersebut dikatakan khusyuk. Lah karena itu fa innama yataqabbalullahu minas salati biqadril hudur. Allah menerima salatnya seseorang itu tergantung hatinya hadir atau tidak. Nabi SAW bersabda, innal abda la yusalli salata la yuktabu lahu sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi ma aqala minha. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia sholat nggak ditulis oleh Allah, nggak dicatat oleh Allah dari sholatnya itu, oh sholatnya 60%, enggak, sholatnya 50%, enggak. Yang ditulis oleh Allah ma'aqala minha, yang dicatat oleh Allah yang hatinya saat dia sholat hadir. Kalau hadirnya Allahu Akbar pas baca doa iftitah,
kabiro walhamdulillah, wis mikir pasar, ya, mikir dagangan, mikir pekerjaan, mikir barang sing ilang. Itu yang dicatat oleh Allah, fulan takbiratul ihram. Ya, jadi sholat itu cuma takbiratul, yang lainnya nggak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hadir hatinya hanya di surat Al-Fatihah, ya ditulis fulan sholatnya baca Al-Fatihah, yang lainnya nggak ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah karena itu kita harus berusaha. Jadi bukan hanya sekedar sholat, hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi kita tingkatkan sholat kita dalam kualitas yang terbaik. Semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin sempurna. Jangan sampai pokoknya jalankan, sing penting sholat daripada gak sholat. Ya mending memang daripada gak sholat, tapi daripada gak dapat apa-apa, ya mending diperbaiki. Jangan kalau pekerjaan jauh tambahan gaji, ya jauh mundak gaji nih. Kalau sholat nggak kepingin mundak ibadai. Nah karena itu harus dirubah. Sholat harus lebih diutamakan, lebih disempurnakan agar kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertama kali kelak yang dihisab oleh Allah adalah sholat, ya, adalah sholat. Terakhir, wa yahrumur riya fis shalah wa ghairiha. Haram sholat riya, pamer, berbuat hanya untuk disanjung, hanya untuk dimuliakan, hanya untuk ditokohkan dalam sholat ataupun di luar sholat, haram. Riya semuanya haram. Dan amal perbuatan yang dilakukan dalam keadaan riya, ingin dipuji orang, ingin dimuliakan orang, ingin ditokohkan orang, atau ingin mendapatkan hadiah, bayaran dan yang lain sebagainya, tidak akan diterima oleh Allah, justru menjadi bahan untuk mencelakakan dia kelak di hari kiamat. Hanya satu tok, ibadah yang riya, pamer, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu tok. Apa itu? Bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi perkumpulan malam ini paling tidak ya solawatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbono sing pamer, kan sing pamer, pokoknya solawatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat solawat semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.